Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kata satukan kita Teraju bersama Abang Jimmy Rojas Prasetyo. Beliau ini HRD atau Human Research and Development Indonesia Mustahil Miskin yang sekarang dapat tanggung jawab untuk melaksanakan secara teknis lapangan Bahagia Camp. Apa itu Bahagia Camp, Kak Jimmy Rojas? Alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi Bahagia Camp itu, Kak, kita adalah sebuah kegiatan yang bawakan tagline memuliakan, melayani dan membahagiakan sahabat yatim dan penghafal Quran. Nah, untuk tujuan utama kita itu kita branding Bahagia Camp ini sebagai ajang untuk apresiasi bagi santri berprestasi. Jadi benar-benar santri yang masuk ke situ, santri yang datang ke situ, yang diundang itu udah melalui proses seleksi yang cukup ketat untuk bisa ikut Bahagia Camp. Selama ini kan orang punya image santri itu mondok, cuma mondok aja. Ternyata ada juga ngecamp tapi bahagia. Nah, jadi ini gimana menggaransi bahagianya nih? Gimana formulasi acaranya nih? Kita ngebawakannya kayak gini, Kak. Untuk santri-santri ini kita bawa dengan kegiatan. Jadi kayak adik-adik santri kan kalau misalnya di pondok mereka dari perspektif kita gitu kan. Yang adik-adik santri ini kayak belajar ngapal Quran, terus bangun awal segala macam kan. Nah, adik-adik santri ini kita coba ajak untuk juga senang-senang gitu di Bahagia Camp. Kayak kita kasih games, tapi gamesnya juga kita dasarin sama sunnah gitu. Kita kasih ajak adik-adik santri. Game tuh main. Jadi lomba, ada seru-seruannya. Terus kita ada adik-adik santri berenang, terus ajak panahan, terus juga ajak main games-games yang udah disiapin sama panitia. Terus juga adik-adik santri ini mereka bebas makan es krim sepuasnya. Jadi kita benar-benar sediain satu stand khusus itu untuk es krim, dan adik-adik santri ini ayo ambil gitu. Kalau di pondok kan susah dapat es krim. Nah, minta izin keluarga susah. Jadi itu ada pernah nanya sama adik santri, gimana, suka enggak? Suka, Kak, kami jarang kayak gini gitu. Nah, dengan kayak gitu tuh kita harapin adik-adik santri ini benar-benar ngerasakan senang gitu. Benar-benar kita berusaha untuk ngasih adik-adik santri ini pengalaman yang mungkin mereka belum dapatin sebelumnya. Ini formulasi Bahagia Camp ini kan sesuatu yang unik. Karena belum pernah dengar gitu. Jadi bagaimana sejarah lahirnya program Bahagia Camp nih? Siapa yang mencetuskan? Udah berapa kali dilaksanakan? Di mana saja tempat pelaksanaannya? Mungkin Bang Jimmy Rojas bisa cerita sama kita di Teraju. Jadi Bahagia Camp itu digarap sama tim dari Yayasan Indonesia Mustahil Miskin. Nah, jadi tim-tim di Indonesia Mustahil Miskin itu menggarap, ada dua program utama sebenarnya. Itu ada program satu Indonesia Mustahil Lapar, dan yang ini Bahagia Camp. Nah, di Bahagia Camp ini itu kita ngadainnya di kota-kota yang udah terseleksi sama kita untuk mengadakan Bahagia Camp. Nah, jadi nanti sistemnya tuh kota ini ngajukan mau pengen bikin Bahagia Camp, terus kita coba cek survei ke sana, kira-kira ada tempat yang memadai, terus panitianya cukup atau enggak, terus juga untuk santrinya apakah bisa memenuhi kualifikasi atau enggak. Jadi kita cek di situ. Itu kalau ada yang mau menyiapkan tempat, misalnya di provinsi tertentu, itu koordinasinya ke mana nih? Jadi kita koordinasinya lewat Paskas. Oh, Paskas. Pasukan Amal Soleh. Pasukan Amal Soleh yang dari Masjid Kapal Munsalun juga, itu nanti kita koordinasi sama tim yang ada di sana. Setelah kita rasa oke, ini udah sip, udah fix, kita sebarkan form untuk pendaftaran panitia. Gitu. Terus lanjut ke bagian pertama kali Bahagia Camp. Itu Bahagia Camp pertama kali di tahun 2020. Bahagia Camp Samarinda. Berarti tahun 2020, sekarang 2023. Sudah 3 tahun ya? Sudah 3 tahun. Dan alhamdulillah dalam 3 tahun itu sudah selesai 4 Bahagia Camp, dan ini menuju yang kelima. Artinya tidak hanya setahun sekali ya? Tidak. Bisa lebih dari 1 atau 2 kali dalam 1 tahun? Iya.
Cuman untuk regulasi barunya kita membatasin maksimal untuk 1 tahun itu 2 kali bahagia camp, minimal 1 kali. Nggak usah terlalu bahagia. Bukan, jadi kita berusaha untuk menjaga menggaransi eksklusivitasnya kita. Menggaransi kualitas. Ya, kita menjaga kualitasnya gitu. Jadi sehingga santri yang terseleksi, yang berprestasi tadi juga ketat ya. Benar. Jadi benar-benar nggak main di kuantitas gitu. Fokusnya di kualitas santri-santri. Di mana tadi yang pertama penyelenggaraan Bahagia Camp? Di Samarinda, Kalimantan Timur ya. Timur. Lanjut setelah Samarinda itu kita ngelaksanain Bahagia Camp di Bogor. Dari Kalimantan Timur loncat ke Jawa. Jawa Barat. Ya. Terus yang ketiga kita balik lagi ke Kaltim. Ke Kalimantan Kaltim Timur. banyak duit. Emang di sana bagus. Cuman yang ketiga nih Kak ada yang spesial. Jadi calon ibu kota negara kan? Iya. Kalimantan Timur. Jadi yang ketiga nih spesialnya adalah kita naikin skalanya. Jadi yang sebelumnya kota, skala kota, kabupaten, kota gitu kan? Ya, terus kita naikin jadi skala provinsi. Level provinsi. Ya. Nah itu tuh juga waktu itu khusus untuk Kaltim itu kita tingkatkan jumlah santrinya. Jadi 200 santri. Oh 200. Sebelumnya 100 jadi 200. 2 kali lipat ya? 2 kali lipat. Naik 100%. Nah setelah itu baru kita lanjut nyebrang. Kita ke Sulawesi. Oh nyebrang. Sekarang nyebrang pulau. Sulawesi. Kita ke Sulawesi di Palu. Palu ini kemarin kita udah berunding juga. Ternyata emang kita buat lagi untuk fokus ke kualitas aja. Nah, jadi diturunin lagi jumlah santrinya cuma 100. Nah, insya Allah nanti lanjut lagi kita ke loncat pulau lagi ke Sumatera. Ini penyelenggaraan yang sudah dekat ya waktunya ya? Sudah dekat. Insya Allah di akhir bulan ini tanggal 26, 27, 28, 29. 4 hari? 4 hari. Berarti mereka ini 3 malam 4 hari. 3 malam 4 hari. Dan itu datang dari seluruh Sumatera, bukan dari seluruh Indonesia gitu. Dari seluruh Sumatera. Jadi penyelenggaraan Bahagia Camp itu regional. Sekarang naik levelnya dari yang kota tadi kemudian jadi provinsi, sekarang regional. Ya. Satu pulau. Nah, kemudian peserta 100. Peserta 100 itu diseleksi dari provinsi-provinsi yang mengirimkan. Ini sudah ada waktu dekat ini yang udah konfirmasi kepesertaan mungkin bisa dijelaskan? Yang sudah lolos dari diseleksi ya? Iya, kita udah seleksi juga yang udah lolos untuk menjadi peserta di Bahagia Camp Sumatera itu ada 10 santri itu dari Jambi, 10 santri dari Batam, 10 santri dari Bangka Belitung, dan sebagai tuan rumah 70 santri dari Lampung. Batam itu Batam asli ya, bukan Batu Ampar ya? Bukan. Kalau Batu Ampar di Kalimantan Barat. Jauh. Itu nanti Kalimantan aja. Tuan rumah Pontianak. Jadi 10 santri itu kemarin juga cukup ketat seleksinya. Nah, itu mungkin bisa digambarkan sehingga audiens kita bisa yang bapak, ibu, anak aku nih nyantri, mau gak nih ikut Bahagia Camp? Syarat-syaratnya. Supaya dia bisa ngetok-ngetok para pimpinan pondok pesantren. Kita nih siapkan untuk berikutnya itu supaya bisa terseleksi ya. Itu seleksi syaratnya apa nih? Jadi untuk Bahagia Camp itu kayak yang tadi di awal saya bilang kan, ini kan ajang apresiasi untuk santri berprestasi. Jadi santri berprestasi itu ahwat ikhwan ya, laki perempuan ya? Iya. Jadi masing-masing misalnya dalam satu pondok itu kita kasih kuota 5 orang ikhwan, 5 orang akhwat. Jadi nggak boleh ada yang ketimpang gitu. Jadi benar-benar seimbang. Jadi pas Bahagia Camp itu totalnya ada 50 orang akhwat, 50 orang ikhwan. Nah, terus kalau misalnya mau anaknya nih misalnya ada yang mau santri yang dari kota tertentu pengen terseleksi atau mungkin nanti di Sumatera kan ada yang pengen terseleksi untuk jadi peserta Bahagia Camp. Itu syarat yang pertama dia harus hafal 1 juz mutkin minimal juz sama lah. Juz 30 bukan 30 juz. Jadi tapi 1 juz minimal berarti minimal. Tapi dengan kualitasnya harus mutkin. Nggak boleh hafal dalam kepala. Di luar. Oh, luar kepala. Soalnya kalau saya di dalam kepala itu lebih hafal, kalau luar kepala nanti hilang. Itu udah lancar aja pokoknya. Oh gitu. Jadi harus hafal 1 juz mutkin. Terus kita ada rentang umurnya Kak. Nah, di rentang umur tertentu 10 sampai 14 tahun. Usia remaja ya. Usia SMP gitulah. Nah, terus setelah itu santrinya juga harus santri pilihan dari pondoknya gitu. Oh gitu. Jadi pondoknya nih sebelum kita tim datang ada tim
lokal yang datang. Sudah seleksi internal. Internal udah seleksi duluan gitu. Jadi siapa nih yang paling bagus di santri kita? Oh ini ambil. Nah nanti baru yang terakhir santrinya harus aktif. Jadi kalau santri yang pasif itu, misalnya kita lihat kan santrinya pasif-pasif itu nggak bisa kita loloskan. Soalnya pasti susah ngukur kebahagiaannya nanti, nggak ceria. Jadi emang ini kayak kan kita ini kan ajang apresiasi kan. Jadi kalau misalnya santrinya pasif itu nggak ada euforianya gitu. Jadi benar-benar di situ ada juga kegiatan-kegiatan kompetisinya. Pun kalau peserta pendiam ndak ribut, ndak heboh. Kalau hore-hore kan, nah itu lebih terasa bahagianya. Ini sebagai sebuah kiat dari Indonesia Mustahil Miskin yang bergandengan tangan erat dengan Munzalan Mubarakan Ashabul Yamin untuk memindai atau membahagiakan santri-santri penghafal Quran yang berprestasi yang berprestasi. Bisa dijelaskan nih Bang Rojas untuk pelaksanaan di Lampung nih, persiapan terkininya seperti apa terkait sebagai koordinator teknis lapangan? Alhamdulillah sekarang untuk di Lampung progres kita udah selesai seleksi. Jadi sekarang kita sedang persiapan untuk funding. Jadi kita lagi funding untuk santri-santrinya. Kita juga mau memenuhi, kan ada di sana kan adik-adik juga nanti dikasih hadiah, souvenir dan segala macam. Nah itu kita lagi funding untuk memenuhi kebutuhan itu, dan alhamdulillah sekarang udah lebih dari 50% kebutuhan funding sudah terpenuhi. Mohon doanya juga untuk. Saya dengar program ini aja udah bahagia. Apalagi kalau saya santri, saya ikut. Soalnya katanya semuanya free kalau free. Santri yang terseleksi. Jadi dapat fasilitas apa aja mereka nih sejak awal? Untuk dari awal mereka dapat fasilitas satu penjemputan. Berarti transportasi. Misalnya dari Batam didatangkan, dipulangkan. Dipulangkannya ada transportasi. Jambi, Bangka Belitung kan nyebrang lagi tuh. Nah itu. Pakai pesawat tuh? Kalau Bangka pakai kapal. Untuk Batam, yang Jambi karena jalan darat bisa jalan darat. Gitu. Jadi kalau yang terpaksa harus diterbangkan pakai pesawat kita. Inilah namanya Indonesia Mustahil Miskin. Itu doa insyaallah. Amin. Doa. Kalau mustahil miskin kan berarti kaya. Jadi kita dari kiai kita, gurunya kita, Kiai Lukmanul Hakim itu ngajarin kalau misalnya kita nyebutnya Indonesia Mustahil Miskin, berarti kita doakan mudah-mudahan di Indonesia itu nggak ada lagi namanya kemiskinan. Tapi kalau Mustahil Miskin Indonesia itu jadinya lembaga gitu. Jadi emang ini narasi doa yang mudah-mudahan insya Allah nanti bisa terkabul. Amin. Jadi satu dapat transportasi free. Kemudian terus fasilitas penginapan selama acara. Nah penginapan ini karena dia bahagia camp, saya membayangkan mereka tidur di tenda-tenda. Memang begitu kah? Di tenda. Jadi semuanya di tenda. Jadi benar adik-adik ini kan, kalau misalnya adik-adik santri itu kan kita tahunya cukup jarang kan. Jadi kayak pramuka ya? Iya kayak pramuka. Jadi mereka cukup jarang untuk kemah gitu kan. Nah jadi kita bawa adik-adiknya kemah. Tendanya mereka bawa atau disiapin panitia? Kita siapin. Oh sudah, all in, tinggal bawa badan. Jadi adik-adik ini cuma datang, nanti ada di hari pertama kedatangan itu ada pemeriksaan kesehatan, terus kita bagikan souvenir dan segala macam untuk perlengkapan. Dan tidak lupa juga bagi es krim. Oh sedap. Itu jadi salah satu momen yang santri itu suka sekali gitu. Mestinya es krimnya juga ada di sini nih. Jadi ini loh contohnya. Tidak apa-apa. Nanti kita hadirkan es krim. Dapat es krim, dapat fasilitas, dapat tempat nginap di tenda apa lagi? Terus juga adik-adiknya juga dapat kesempatan untuk kita bikin pentas seni gitu. Pentas seni. Oh, jadi mereka juga memberikan kontribusi keterampilan mereka ya. Jadi mereka dari H-3 bulan atau 2 bulan gitu udah diinformasikan, adik-adik silakan siapkan pentas seni terbaik. Jangan-jangan sekarang keterampilan lato kali. Wih, bisa jadi tuh. Sebagai kejutannya. Jadi kita udah nyiapin tim yang datang ke sana untuk informasikan ke adik-adiknya, silakan siapkan pentas seni sebaik mungkin, terus nanti mereka nampil di acara, dan itu pembagiannya per pondok. Itu pasti seru ya. Iya. Usia remaja punya pentas seni. Iya. Pentas seni. Kalau lihat dari pengalaman yang pertama sampai yang keempat,
itu mungkin bisa dijelaskan pentas seni yang khas-khas itu apa yang muncul? Okay. Itu yang khas kebanyakan pentas seninya dari penampilan daerah, misalnya kesenian daerah gitu. Terus juga banyak yang nampilkan hadrah, terus ada yang kemarin sampai terasa sekali itu drama di Palu. Jadi itu dia nampilkan drama tentang pas Rasulullah wafat. Dan itu benar-benar sampai berurai air mata. Iya, heboh Masya sekali. Allah. Insya Allah kita mau kasih siaran juga khusus ya. Jadi kita di sana adik-adik ini udah disiapin gitu kan Kak. Jadi mereka untuk nampilnya udah dikabarkan dan mereka nampil bukan sekedar nampil aja gitu. Tapi ini kompetisi. Jadi, gitu, dinilai. Nah, ketika mereka nanti nampil dan kita udah nilai yang paling bagus itu adik-adiknya kita kasih hadiah. Jadi untuk pondok kan ini nampilnya per pondok. Jadi pondoknya itu kita kasih hadiah voucher belanja yang nilainya bisa mencapai 10 juta rupiah. Subhanallah. Baik, jadi itu gambarannya Bapak Ibu audiens kita di Teraju. Kata satukan kita, ini program yang menarik sekali Bahagia Camp dan koordinator teknis lapangan untuk Bahagia Camp ini hadir bersama kita menjelaskan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya anak santri atau santri-santri yang mendengarkan program ini bisa share. Ada program setiap tahun minimal 1 kali di seluruh Indonesia. Jadi bisa daftar juga. Nanti nomor Kak Rojas kami tampilkan juga ya. Lihat di bawah. Tapi ini seleksi nih. Jadi seleksi. Sebelum seleksi santrinya, seleksi kotanya dulu. Iya, iya. Jadi kotanya kalau cocok, boleh. Tadi saya dengar dari pembicaraan tentang Bahagia Camp ini untuk kota yang ditetapkan sebagai penyelenggara Bahagia Camp ini ada syarat-syaratnya juga. Iya. Dan Kota Pontianak pun belum saya lihat di dalam daftar 5 itu. Itu kendalanya apa? Apa ya syarat yang panitia teknis perlu dapatkan supaya yang mau supaya anak-anaknya bisa ikut, tempatnya dijadikan kota penyelenggara. Nah, ini syarat-syaratnya. Oke. Nah, jadi Bahagia Camp itu kan kita kerjasama Kak. Kerjasama sama mitra kita, itu Paskas, yang ada di kota yang kita mau buat gitu. Nah, jadi kita kerjasama. Misal ketika ada dari kota tersebut, Paskasnya mengajukan gitu kan. Entah, misalnya Lampung nih, yang sebentar lagi penyelenggaraan kegiatan akhir Januari ini, itu spesifikasi syarat yang terpenuhi apa? Nah, jadi mereka yang paling pertama dulu harus ada panitianya. Ada panitia. Harus ada panitia. Kalau panitia ini kan pasukan amal soleh. Iya, pasukan amal soleh. Ada Paskasnya. Nah, tapi kita nggak panitianya. Misalnya gini, ini pasukan amal soleh nih, tapi kita nggak ngambil karena mereka pasukan amal soleh, tapi nanti mereka daftar. Oh, daftar. Ya, diseleksi lagi. Diseleksi lagi. Jadi kita sesuaikan nih kebutuhan kita untuk divisi A sekian, divisi B sekian. Jadi kita kalau misalnya ini udah penuh, udah yang lain nggak bisa kita ambil. Belum, nanti dulu ya gitu. Nah, itu juga harus memenuhi jumlah panitia tertentu. Berapa jumlah panitia biasanya? Jumlah panitia yang harus dipenuhi kota itu 128 orang. 128 orang? Iya. Ini kerja besar. Harus 128 orang. Ini panitia lebih besar dari jumlah peserta ya? Iya, artinya menggaransi kualitas. Iya, semuanya berjalan rapat, rinci dan taktis ya? Iya, benar. Jadi emang di panitia juga kita pilih gitu. Pas nanti di form pendaftarannya itu mereka harus menyatakan spesifikasi dan kemampuan mereka gitu. Misal ada yang saya bisa bawa mobil Kak, oke, nanti ditempatkan di divisi transport gitu. Nah, itu untuk panitia. Terus yang selanjutnya untuk lokasi. Ya, lokasi kita butuh ada satu lapangan yang luas. Butuh di tempat itu juga ada lapangan tuh perkemahan. Untuk perkemahannya. Lapangan luas, terus butuh juga ada kolam renangnya. Kolam renang tuh kolam renang standar ya? Iya. Bukan Sungai Kapuas ya? Bukan. Itu kolam renang dari Tuhan langsung. Atau bukan kolam rendam? Bukan. Jadi harus ada kolam renangnya juga. Dan yang kemudian ada penginapan. Tapi ini kalau penginapan sebenarnya opsional. Itu lebih untuk panitia? Lebih untuk ke tamu. Oh, tamu. Ada tamu juga? Ada tamu juga. Maksudnya mungkin orang tua dari santri mungkin atau dari pondok? Kalau untuk tamu ini sebenarnya kita tamu-tamu yang
VIP, entah guest star, gitu. terus ada yang nampil juga, itu beberapa kali juga menampilkan artis ibu kota gitu. Yang kemarin di Palu itu nampilnya Bang Rizal Armada. Iya. Nah, gitu. Jadi untuk penginapan itu sebenarnya ditujukan untuk tamu. Nanti di Lampung bisa Atta Halilintar nih. Sebagai sebuah kejutan ya. Dan itu spesialnya lagi Kak, mungkin kalau misalnya kawan-kawan yang di luar mungkin masih banyak belum tahu Bahagia Camp itu apa, itu karena emang acaranya dikemas private gitu. Jadi benar-benar privasinya tuh ditutup sekali karena emang untuk fokus ke adik-adiknya aja. Iya. Jadi emang diajak ya fokus utamanya ke adik-adiknya gitu. Nggak terlalu banyak publish keluar. Bahkan kita ada satu sesi di Bahagia Camp itu ada yang namanya sesi untuk film. Jadi kita nanti ada tim yang berangkat duluan ke Lampung itu buat film dan filmnya itu hanya ditampilkan di malam puncak. Oh gitu. Eksklusif. Jadi nggak disebarkan kemana-mana. Bahkan setelah acara pun itu nggak dipublish. Ya. Bang Rojas ini penyelenggaraan dari tahun ke tahun itu kan kalau lihat dari size kegiatannya, kemudian pergerakan orang-orang yang banyak, ini kan pasti membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Ini dalam rangka menyukseskan juga fundraisingnya untuk menyukseskan program ini, kira-kira butuh berapa nih? Nanti mungkin Raju bisa nyumbang berapa? Kemarin insya Allah kalau untuk fundraisingnya sebenarnya kita enggak terlalu ada pakem gitu Kak. Jadi kayak emang menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan di Bahagia Camp itu sebenarnya untuk angka nominalnya itu sebenarnya kan hitungannya cukup besar, biasanya di atas 500 juta. Nah itu karena kita memastikan semua souvenir, makanan, hadiah yang dikasih ke adik-adik ini itu memenuhi syarat dan kualitasnya harus kualitas yang terbaik gitu. Nah, selalu begitu ya kalau di Indonesia Mustahil Miskin, Munzalan, pokoknya kasih yang terbaik. Iya, kita harus kasih yang terbaik, nggak bisa kasih yang mereknya yang kita nggak tahu. Nggak bisa yang KW-KW. KW-KW nggak bisa. Kita harus cari yang paling baik, yang paling bagus. Nah itu dikasih adik-adik. Itulah mungkin angkanya cukup tinggi gitu. Tapi justru karena reputasi dan kualifikasinya terjaga, sehingga tingkat kepercayaannya pun tinggi ya. Sehingga dalam waktu 3 tahun bisa lebih dari 3 kali penyelenggaraan. Alhamdulillah. Kita bisa ngadain 4 kali dan sekarang udah menuju ke 5 itu banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada juga pihak yang mendaftarkan Kota Pontianak ya. Ada yang daftar. Bahkan beberapa kota tuh bahkan kota yang udah menyelenggarakan itu ada daftar lagi. Minta lagi. Oh gitu. Boleh Kaltim lagi. Minta lagi. Minta lagi. Mana-mana yang udah kemarin yang ada ngubungin tuh dari Bogor mau minta lagi, dari Palu juga mau minta lagi. Bandung. Iya. Nah, ini kan sebenarnya saya malah berharap-harap Papua. Seru kalau penyelenggaraan di sana tuh ya. Kita malah gini Kak, kayak mungkin dari Bahagia Camp ini kegiatannya kan bawa santri gitu kan. Nah, itu ada yang kita mau kasih tahu juga ke orang-orang bahwasanya kita di sini untuk mensupport gerakan infak beras. Jadi Bahagia Camp itu untuk mendukung gerakan infak beras dengan tujuan dengan ngebawakan acara kemah untuk santri-santri. Nah, tadi yang saya bilang kalau santri yang harus masuk ke Bahagia Camp itu adalah santri yang terkualifikasi kan. Nah, ini untuk ngasih tahu ke para donatur, untuk ngasih tahu ke para orang tua asuh bahwasanya santri-santri yang mereka support selama ini setiap bulan ngasih beras dan segala macam itu bukan santri biasa gitu. Jadi, inilah prototipe yang berprestasi. Ini santri yang bapak-bapak dan ibu-ibu, abang kakak semuanya selalu support. Mereka inilah santri-santrinya gitu. Jadi emang untuk nunjukin bahwasanya santri-santri itu nggak kalah dengan anak-anak sekolah biasa. Baik, mudah-mudahan Pontianak pun memenuhi syarat. Kalau saya dengar kolam renang banyak nih di Kota Pontianak. Mudah-mudahan. Ya. Baik, Kak Rojas, ini keyword untuk suksesnya acara di Lampung yang sebentar lagi dilaksanakan. Silakan disampaikan kepada audiens kita. Oke,
Insyaallah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, abang kakak ibu bunda sekalian, insyaallah nanti di akhir bulan Januari ini kita akan mengadakan Bahagia Camp Sumatera yang akan dilaksanakan di Kota Lampung. Nah, itu insyaallah kita akan mengundang 100 santri pilihan untuk kita bahagiakan. Nah, seperti hadis yang sering sampaikan, mungkin abang kakak juga sudah pernah dengar bahwasanya kelak Rasulullah itu dengan kita akan seperti ini. 2 jari. Untuk yang memuliakan, melayani dan membahagiakan anak yatim. Jadi ambil bagian dalam kegiatan ini, turut ambil kontribusi dalam kegiatan ini. Insya Allah nanti kita bisa sama-sama mendapat syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bang Rojas sebagai Human Research and Development Indonesia Mustahil Miskin dan juga koordinator lapangan penyelenggaraan Bahagia Camp untuk regional Sumatera dengan penyelenggaraan di Kota Bandar Lampung. Kita dengarkan pesan founder Yayasan Indonesia Mustahil Miskin, Kiai Haji Lukmanul Hakim. Insya Allah bulan Januari ini kita akan mengadakan Bahagia Camp di Pulau Sumatera. Insya Allah akan diadakan di Kota Bandar Lampung. Dan ini kita akan membahagiakan, memuliakan, melayani sahabat yatim penghafal Quran terbaik, terpilih, berprestasi. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Semoga Allah izinkan kita bisa satu surga sama Rasulullah dengan cara memuliakan, melayani, membahagiakan sahabat yatim penghafal Quran di acara Bahagia Camp Sumatera. Insya Allah akan diadakan di Kota Bandar Lampung. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diminum, Pak Rojas. Ini endorse dari Kampung Lis Purnama dan Bina Antar Budaya. Ini ada roti bakar dan juga ada kopi susu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di program Traju Kata Satukan Kita. Ciao.